Ya, ya baik. Sudah kelihatan di monitor slide-nya. Kawan-kawan mohon respon dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. oke baik. Terima kasih responnya. Saya belum, Pak. Yang belum siapa? Saya Yusron. Mas Yusron, belum kelihatan. Iya, di mana ya, Pak? Soalnya masih pakai laptop sih. Dibuka di layar. Sudah kelihatan? Itu ada slide. Oh iya, Pak. Ini sudah, Pak. Oke, baik. Yang lain sudah ya? Ya. Kita akan bahas tentang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Bismillah. Nah, pembagian hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif ini bentar kita ini dulu, teman-teman yang baru bergabung. Teman-teman masih kelihatan ya slide-nya? Ya. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif ini pembagian dari hadis ditinjau dari segi kualitas. Nah, hadis ditinjau dari segi kualitas itu dibagi menjadi 3. Kualitas hadis ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Itu aspek kualitasnya. Nah, ada juga pembagian dari ketiga hadis ini merupakan pembagian dari 2 hadis. Yang pertama itu hadis makbul. Hadis makbul itu dibagi menjadi 2. Ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan. Nah, hadis makbul. Nah, kemudian sedangkan hadis dhaif ini posisinya ada di mana? Itu pertanyaan kita. Kalau misalkan hadis sahih dan hadis hasan itu masuk kategori hadis makbul, hadis yang diterima, sedangkan hadis dhaifnya di mana posisinya? Nah, jawabannya adalah hadis dhaif ini masuk kategori hadis mardud atau hadis yang tertolak. Nah, hadis dhaif dan hadis maudhu dan hadis palsu itu 2 hadis itu masuk kategori hadis mardud atau hadis yang tertolak. Kalau hadis makbul itu hadis sahih dan hadis hasan. Nah, kemudian saya ulangi lagi, selain 2 pembagian tadi, hadis makbul atau hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif juga masuk kategori hadis ditinjau dari aspek kualitasnya. Nah, hadis makbul terbagi menjadi 2. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Nah, hadis sahih juga terbagi menjadi 2. Ada hadis sahih li dzatihi dan ada hadis sahih li ghairihi. Pertanyaannya adalah, apa itu hadis sahih li dzatihi? Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang sahih dengan sendirinya. Dia tidak memerlukan hadis lain sehingga mengangkat hadis itu menjadi sahih. Nah, dia cukup 1 hadis saja untuk menjadikan hadis itu sahih. Nah, kemudian sedangkan hadis sahih li ghairihi, hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang tadinya kedudukannya hasan, kemudian ada hadis sahih lain yang menguatkan hadis tersebut, maka kedudukan hadis yang tadinya sahih, yang tadinya hasan li dzatihi, kemudian ada hadis sahih yang menguatkan hadis tersebut, maka derajatnya berubah menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, itu kalau kita ingin tahu apa itu hadis sahih li dzatihi dan ini adalah kalau li dzatihi itu cukup 1 sahih dengan sendirinya, li ghairihi itu ada yang lain. Nah, berarti ada hadis lain sehingga menguatkan hadis tersebut menjadi hadis sahih. Nah, yang tadinya kedudukannya adalah hasan li dzatihi. Itu hadis
sahih li dzatihi dan definisinya hampir sama. Hasan li dzatihi dan sahih li ghairihi itu hampir sama. Kalau hasan li dzatihi itu adalah hadis dia hasan dengan sendirinya. Hasan dengan sendirinya. Sedangkan hadis hasan li ghairihi dia hasan karena ada hadis sahih yang menguatkan hadis tersebut. Yang awalnya adalah kedudukannya hadis dhaif, tapi dhaifnya tidak sangat dhaif, tidak dhaif jiddan. Hadis dhaif, kemudian ada hadis sahih menguatkan hadis tersebut, maka hadis dhaif naik derajatnya menjadi hadis hasan. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya, kita lanjut ya. Oke, baik. Kita masuk ke definisi. Ada definisi dari hadis sahih. Ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Hadis sahih secara bahasa, sahih itu artinya sehat. Nah, definisi sehat itu harusnya dipakai untuk badan manusia, sehat. Tetapi dipakai untuk makna hadis, secara majas, sahih itu, sehat itu juga dipakai untuk istilah hadis, yang artinya sehat. Kalau badan manusia sehat artinya tidak ada sakit. Sama seperti hadis. Hadis kalau misalkan dia sahih, sehat berarti hadis tersebut tidak ada sakit, tidak ada cacat. Nah, itu persamaan antara istilah sahih untuk badan manusia dan sahih untuk hadis. Nah, sahih itu lawan katanya atau antonimnya adalah sakim, yang artinya sakit. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, hadis sahih secara istilah, definisi ini adalah syarat dari hadis sahih. Nah, definisi dari hadis sahih ini mencakup 5 syarat dari hadis sahih. Apa itu definisinya? Ma ittasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabit. Para ulama mendefinisikan ma ittasala sanaduhu, hadis yang sanadnya bersambung, binaqlil adli ad-dhabit, binaqlil adli ad-dhabit. Nah, kemudian periwayatnya adil. Adil ini artinya adalah periwayatnya dapat dipercaya, tidak pernah berbohong. Ad-dhabit, ad-dhabit ini periwayatnya hafalannya sempurna. An-mislihi ila muntahahu, sama seperti itu sampai hadis itu diriwayatkan. Min ghairi sududin wala illatin, dan tidak ada kerancuan, kemudian tidak ada kecacatan. Itu definisi dari hadis sahih. Jadi hadis sahih itu ada 5 definisinya, ada 5 syaratnya, masuk kategori definisi dari yang ada di layar kawan-kawan. Pertama, hadis sahih itu adalah sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatnya adil. Adil ini adalah dapat dipercaya, tidak pernah berbohong. Yang ketiga, periwayatnya hafalannya dhabit, hafalannya sempurna. Yang keempat, tidak ada cacat. Adamul illah, tidak ada cacat. Kemudian yang kelima, ada syudzuz, tidak ada kerancuan. Itu 5 syarat dari hadis sahih. Nah, seperti yang kita sampaikan di monitor, kawan-kawan. Pertama, sambung. Yang kedua, ada latur ruwah, periwayatnya adil. Ingat, adil di sini bukan adil ini ya, bukan adil seimbang, bukan adil bijak, tetapi adil di sini adalah periwayat tidak pernah berbohong, periwayatnya bisa dipercaya. Nah, teori dalam ilmu hadis yang perlu kawan-kawan ketahui adalah adil itu khusus untuk tobakoh para sahabat. Semua sahabat itu dikategorikan oleh para ulama masuk dalam kategori adil. Semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu bisa dipercaya karena status mereka adalah udul, jamak dari
adil, dapat dipercaya. Yang ketiga, dobetur ruwah, hafalan periwayatnya dobit, hafalannya sempurna, tidak ada kesalahan harokat sedikit pun. Yang keempat, tidak ada cacat, ada mulillah. Yang kelima, tidak ada kerancuan, ada musyadzul. 5, syarat hadis sahih. Jika kurang satu saja, sanadnya tidak bersambung, maka hadis tersebut tidak bisa dikatakan hadis sahih. Nah, sanad bersambung itu artinya hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW harus melalui jalur sahabat, kemudian harus melalui jalur tabi'in, kemudian harus melalui jalur tabi'ut tabi'in, kemudian harus melalui jalur mukharrijul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, atau Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan lain sebagainya. Nah, itu baru dikatakan hadis tersebut adalah sanadnya bersambung, ittisal sanad. Oke, baik. Selanjutnya, contoh dari hadis sahih. Contoh dari hadis sahih. Kita bacakan ma akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya, dia berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan, kata Imam Bukhari, kepada kami Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik, juga telah menceritakan, telah menyampaikan kepada kami Malik. Nah, saya akan jelaskan makna haddatsana dan akhbarana sebelum kita lanjutkan. Makna haddatsana di sini adalah orang atau guru menyampaikan langsung kepada kita. Nah, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh periwayat hadis atau disampaikan oleh guru, itu kita bisa menyampaikan haddatsana. Nah, misal saya kasih contoh. Pak Kajur kita, Pak Kajur Ilha atau Pak Kajur IAT menyampaikan suatu pesan kepada saya, bertemu langsung. Maka saya bisa menyampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa, haddatsan Pak Kurdi, karena Pak Kurdi menyampaikan langsung kepada saya. Itu definisi yang dipakai dalam riwayat hadis. Terus apa bedanya dengan akhbarona? Nah, kalau akhbarona itu adalah, misalnya di sini saya kasih contoh mahasiswa, teman-teman Sofyan misalnya. Sofyan membacakan satu hadis pada siapa? Pak Hasan Suaidi misalnya. Kemudian Sofyan membacakan hadis tersebut, Pak Hasan mengangguk, memberikan isyarat, mengiyakan dengan cara mengangguk. Artinya Sofyan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwasanya hadis yang telah dibacakan kepada Pak Hasan itu dengan kata akhbarona Pak Hasan. Nah, itu bedanya. Beda antara haddatsana dan akhbarona. Kalau haddatsana, kita yang mendengarkan langsung dari guru kita. Kalau akhbarona, kita membacakan, kemudian guru kita memberikan isyarat iya. Bisa dipahami? Oke, baik, kita lanjut dulu. Kata Abdullah bin Yusuf, akhbarona Malik an Ibnu Syihab an Muhammad bin Jabir bin Mut'im an abihi qala. Kemudian kata Imam Malik bin Anas dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Muhammad bin Jabir bin Mut'im an abihi, dari ayahnya. Dia berkata, kata ayahnya Jabir bin Mut'im, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Nah, kata ayahnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat maghrib membaca surah At-Tur. Rawahu al-Imam al-Bukhari dalam kitab azan. Nah, kenapa hadis ini masuk kategori atau contoh dari hadis sahih? Karena di sini sanadnya bersambung. Nah, dari Imam Bukhari
ada tabi'ut tabi'in, yaitu Abdullah bin Yusuf, kemudian ada Malik bin Anas, tabi'in, kemudian ada Ibnu Syihab Az-Zuhri juga tabi'in, kemudian ada Muhammad bin Jabir bin Mut'im, itu sahabat. Kemudian ada dari baginda Rasulullah SAW. Sanadnya bersambung. Lantas, bagaimana status periwayatnya? Nah, status periwayatnya yang ada pada sanad ini. Nah, yang menilai ini para ulama. Kita lihat bagaimana penilaian ulama terhadap 5 periwayat hadis tersebut. Pertama ada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ini gurunya Imam Al-Bukhari. Ini tabi'in. Nah, ulama menilai Abdullah bin Yusuf ini thiqah mutqin. Nah, thiqah itu lawannya kadzab. Thiqah itu bisa dipercaya. Nah, kalau kadzab itu berdusta. Kalau thiqah mutqin berarti dia benar-benar dapat dipercaya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf itu bisa diterima karena dia tidak ada kecacatan, tidak pernah berbohong. Itu makna dari thiqah dalam periwayatan hadis. Yang kedua, Malik bin Anas. Malik bin Anas ini artinya gurunya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf artinya gurunya Imam Al-Bukhari. Malik bin Anas. Malik bin Anas, ulama menilai beliau Imam Hafiz. Nah, Malik bin Anas ini yang kita kenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki. Status beliau dalam periwayatan hadis Imam Hafiz. Hafiz itu orang yang hafal hadis 1000 atau 10.000 lebih, saya lupa ini. Nah, itu Hafiz. Statusnya bisa diterima. Penilaian ulama terhadap Imam Malik bin Anas, Imam Hafiz. Tidak ada perkataan kadzab sedikit pun. Kalau kadzab berarti hadisnya tertolak. Statusnya bisa diterima. Seorang imam. Nah, kemudian yang ketiga, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Berarti Ibnu Syihab Az-Zuhri ini gurunya Imam Malik bin Anas. Kalau kita baca sejarah atau literatur sejarah tentang kodifikasi hadis, hadis itu mulai dikodifikasikan atau mulai ditulis secara resmi itu pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Itu secara resmi, walaupun pada masa Rasulullah SAW hadis itu sudah ditulis. Namun itu belum ditulis secara resmi. Yang secara resmi hadis ditulis itu pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dengan memerintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, itu dia cikal bakal hadis itu bisa ditulis dan kita merasakan kita bisa mendapatkan kitab-kitab hadis yang ada yang kita pelajari sekarang. Status Ibnu Syihab Az-Zuhri itu seperti apa? Statusnya faqih, hafiz. Orang yang faqih, orang yang ahli fikih, hafiz. Hafiz ini juga masuk kategori orang yang hafal hadis, 1000 lebih hadis. Nah, yang keempat ada tabi'in, Muhammad bin Jabir. Statusnya juga thiqah. Thiqah itu lawan dari kata kadzab, dusta. Kadzab itu dusta, kalau thiqah dapat dipercaya. Kalau ada seorang periwayat yang sudah punya gelar thiqah, berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut bisa diterima. Nah, kalau kita punya guru tentang periwayatan hadis, guru zaman sekarang atau siapapun, kemudian ulama menilai dia thiqah, artinya guru kita dapat dipercaya. Kita bisa menjadi kategori murid yang ya thiqah juga. Kalau misalkan kita bisa mengikuti apa yang akhlak atau etika yang diajarkan kepada kita. Terakhir, yang kelima adalah Jabir bin Mut'im. Nah, ini sahabat. Nah, sahabat itu dalam teori ilmu hadis, semua sahabat itu bisa dipercaya. Nah, para ulama menilai kullu sahabah adil. Semua sahabat itu adil. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat semuanya bisa diterima. Jadi hadis jika sanadnya bersambung, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada mukharijul hadis, artinya sanadnya bersambung, itu sudah masuk kategori
satu syarat dari hadis itu dikatakan sahih. Dan perlu ditambah 4 syarat yang kita sudah jelaskan barusan. Oke ya, baik. Ini kayaknya teman-teman pada berkurang. Kayak sinyal teman-teman pada hilang ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, hukum mengamalkan hadis sahih. Hukum mengamalkan hadis sahih. Para ulama menilai mengamalkan hadis sahih itu wajib jika perintah dalam hadis itu jelas perintah untuk diamalkan. Nah, karena di dalam hadis itu ada perintah yang wajib dikerjakan, ada perintah yang sifatnya anjuran. Nah, ini perlu kita pahami. Kita pahami tentu dengan melihat mempelajari hadis secara tekstual ataupun secara kontekstualnya, sehingga kita bisa memahami hadis secara komprehensif. Para ulama mengatakan wajib mengamalkan hadis sahih. Kemudian bisa dijadikan hujjah syar'iyah, bisa dijadikan dalil untuk permasalahan agama, itu hadis sahih. Kalau hadis dhaif itu tidak bisa kita jadikan pegangan untuk dijadikan dalil syar'i, kecuali ulama mengatakan 2 perkara. Untuk fadilah amal, itu bisa, dan untuk motivasi ibadah. Itu jika hadisnya dhaif. Hadis dhaif juga tidak bisa dipakai untuk perkara-perkara akidah, itu tidak bisa dipakai. Kemudian untuk penentuan hukum halal dan haram, hadis dhaif juga tidak bisa dipakai. Itu harus hadis sahih. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja rujukan-rujukan kitab kalau kita ingin mengetahui hadis sahih? Itu ada 5. Nah, 2 kitab yang pertama itu adalah kitab Sahih Bukhari, nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih, punya Imam Bukhari. Yang kedua, kitab Sahih Imam Muslim atau Al-Jami' As-Sahih lil Imam Muslim. Dan 3 kitab setelahnya ini, yang pertama punya Mustadrak Imam Al-Hakim. Mungkin kita pernah dengar lah beberapa hadis rawahu Al-Hakim. Nah, itu Mustadrak, itu kumpulan hadis-hadis sahih. Yang keempat, Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Yang kelima ada Sahih Imam Ibnu Hibban. Jadi 5 periwayat ini, mukharrid hadis ini menulis atau mengumpulkan hadis-hadis sahih. Nah, jadi kawan-kawan, kalau misalkan ada yang mengatakan di masyarakat, wah saya hanya menerima, saya mau pakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu hadisnya sahih. Tidak mesti, karena Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban itu juga punya kumpulan-kumpulan hadis sahih. Oke, baik. Hadis sahih cukup. Ya, cukup pembahasan tentang hadis sahih. Sekarang kita masuk ke hadis hasan. Kita selesaikan dulu ya hadis hasan, nanti baru kita buka pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan. Baik, hadis hasan. Sebentar. Kawan-kawan. Ya, hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hasan itu artinya al-jamal, bagus, indah, cantik. Itu artinya hasan. Makanya kalau ada namanya Hasan, biasanya orangnya, kalau laki-laki mungkin ganteng, kalau perempuan namanya Hasanah, dia cantik. Biasa karena Hasan itu nama itu doa untuk anaknya. Jadi Hasan ini artinya adalah al-jamal, indah atau bagus. Itu definisi secara bahasa. Sedangkan secara istilah, apa itu Hasan? Nah, dia
hampir mirip maknanya dengan definisinya dengan hadis sahih. Hanya saja perbedaannya di kedobitan periwayat. Kita coba baca. Hadis hasan secara istilah yakni ma ittasala sanaduhu. Hadis yang sanadnya bersambung binaqlil adli, kemudian periwayatnya adil, alladzi khaffa dhabtuhu. Tetapi khaffa dhabtuhu, kedobitannya itu khafif, kedobitannya itu ringan. Nah, kedobitannya, kesempurnaan hafalannya itu tidak seperti hadis sahih. Nah, hafalan periwayat ini tidak sempurna, belum sempurna. Nah, makanya dia masuk kategori hadis hasan karena hafalan periwayat ini tidak sempurna. Kalau misalkan hafalan periwayat tersebut sempurna, maka dia masuk kategori hadis sahih. Jika periwayat tersebut hafalnya kurang sempurna, maka dia masuk kategori hadis hasan. Hanya itu perbedaannya. Nah, kemudian an-mislihi ila muntahahu, sama seperti itu sampai akhirnya min ghairi sududin wala illatin. Dia tidak ada kerancuan, tidak ada kecacatan, itu juga masuk kategori hadis hasan. Jika hadis tersebut ada kecacatan atau ada kerancuan, maka dia bukan lagi masuk kategori hadis hasan. Dia juga, apalagi dia masuk kategori hadis sahih, dia bisa masuk kategori hadis dhaif kalau dia ada kecacatan dan ada kerancuan dalam hadis tersebut. Yang bikin hadis itu rancu, pertama karena periwayatnya, hafalannya amburadul, hafalannya jelek, buruk, kemudian sanadnya tidak bersambung, itu hadis itu tidak dikatakan sahih dan hasan. Kemudian dalam hadis tersebut ada kecacatan, artinya mengubah makna dari matan atau teks hadis tersebut. Nah, itu bisa masuk kategori hadis dhaif. Selanjutnya, contoh dari hadis hasan. Nah, ini dia contohnya. Contoh hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, sebelum saya bacakan contoh dari hadis hasan, ini kita lihat hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau kita baca beberapa literatur kitab-kitab hadis, kawan-kawan tidak akan menemukan istilah hadis hasan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Nabi, semua hadis kedudukannya sahih. Bahkan hadis dhaif dan hadis dhaif pun tidak ada. Semua hadis yang ada pada masa Rasulullah itu hadisnya adalah sahih. Nah, setelah Rasulullah wafat, baru mulai muncul ada hadis palsu, ada hadis dhaif. Kenapa dikatakan dhaif? Kenapa dikatakan palsu? Karena ada beberapa kelompok setelah Rasulullah wafat menggunakan hadis untuk kepentingan politik agar kelompoknya dipandang tinggi oleh kelompok yang lain. Nah, itu setelah wafatnya Rasulullah ada fenomena seperti ada konflik seperti itu. Arbitration ya namanya. Nah, kemudian setelah masa sahabat, masa tabi'in, kemudian masa tabi'ut tabi'in, mulai lagi muncul. Nah, mulai muncul istilah hadis hasan. Dan hadis hasan ini yang menemukan istilahnya adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, pada masa siapa hadis hasan itu muncul? Nah, jawabannya adalah hadis hasan muncul pada masa Imam At-Tirmidzi. Siapa yang menemukan istilah tersebut? Yang menemukan istilah hadis hasan itu adalah Imam At-Tirmidzi. Oke, baik, kita lanjut. Contoh hadisnya, ma akhrajahu al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia berkata, hadatsana Ja'far. Nah, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Tirmidzi, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dibai. Nah, ingat tadi saya sampaikan hadatsana itu adalah kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita. Artinya Imam Tirmidzi mendengar apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Sulaiman Ad-Dibai.
An Abi Imran. Kalau an ini derajatnya masih di bawah. Nah, dia hanya katanya kata Abi Imran, kata Abi Imran Al-Juwani an Abi Bakar, dari Abi Bakar bin Abi Musa. Abi Bakar di sini bukan Abi Bakar As-Siddiq. An Abi Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abi Musa Al-Asy'ari. Nah, ini sahabat. Qala, dia berkata, sami'tu Abi bi hadratil Adawi. Katanya, aku mendengar di hadratil Adawi yaqul, aku mendengar Al-Adawi. Hadrah itu panggilan mulia untuk Al-Adawi. Aku mendengar yang mulia Al-Adawi berkata, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Bahwasanya pintu-pintu surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Nah, di bawah bayang-bayang pedang itu adalah maksudnya di bawah pedang itu simbol dari peperangan. Nah, barang siapa yang mengikuti peperangan bawa pedang, maka baginya jaminan untuk dibukukan pintu surga. Nah, kurang lebih maknanya seperti itu. Ini masuk kategori hadis hasan. Bisa dijadikan dalil? Bisa. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan secara rinci, kita tidak jelaskan secara rinci mana sahabat yang hafalannya tidak dobit, kurang dobit. Tidak kita jelaskan. Kata Imam Tirmidzi, hadzal hadits hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Setiap tingkatannya cuma satu orang yang meriwayatkan hadis ini. Gharib itu artinya hadis yang diriwayatkan hanya satu orang dari setiap tabaqah. Dari tingkat tabaqah sahabat satu orang, dari tabi'in satu orang, dari tabi'in satu orang. Kemudian selanjutnya terakhir kita sampaikan kitab-kitab rujukan hadis hasan, ada 3 kita tampilkan di sini. Yang pertama ada Jami' At-Tirmidzi. Ini Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Yang kedua Sunan Abi Daud. Yang ketiga Sunan Ad-Daruqutni. Ini kalau kita ingin merujuk hadis, kitab-kitab hadis hasan. Kenapa enggak dimasukkan Sunan An-Nasa'i? Kenapa tidak dimasukkan Sunan Ibnu Majah? Nah, Sunan Ibnu Majah itu ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nah, kalau Jami' At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud itu mayoritas hadis-hadisnya adalah hadis hasan. Nah, begitu juga Sunan Ad-Daruqutni. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Setelah itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, silakan. Baterai habis, teman-teman, ada yang baterainya habis. Pak, tanya Pak, izin tanya Pak. Iya, siapa? Sebutkan Sofyan, nama. Pak. Sofyan. Oh iya, Sofyan, silakan Sofyan. Dari segi kekuatan hukumnya, hadis hasan ini penggunaannya sama tidak dengan hadis sahih? Iya. Kalau kita sandingkan kedudukan kehujahan hadis hasan sama kuatnya dengan hadis sahih. Tetapi jika hadis hasan dan hadis sahih itu terjadi kontradiksi, bahasa yang cocok, terjadi kontradiksi atau ikhtilaf. Kalau dalam istilah ilmu hadis itu ikhtilaful hadis, kelihatan bertentangan antara hadis hasan dan hadis sahih, tentu yang kita pakai hadis sahih. Tapi untuk kedudukan dijadikan dalil syar'i, itu hadis hasan sama kedudukannya seperti hadis sahih. Hanya saja jika ada
kalau ada kelihatan bertentangan, maka kita akan harus menggunakan hadis sahih. Karena tadi penyebabnya? Karena periwayat dari hadis hasan itu dia hafalannya tidak sempurna. Nah, itu menurut saya. Kalau hadis sahih kan hukumnya menggunakan wajib ya Pak. Iya. Nah kalau yang hasan Pak, Hasan itu disamakan dengan yang hukum menggunakan sahih enggak Pak? ya, dia kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Sifatnya, hadis itu sifatnya anjuran. Nah, kita bisa mengamalkan ya, bahasanya mengamalkan hadis itu sesuai dengan perintah yang tertulis dalam hadis itu. Nah, kita harus tahu secara spesifik hadis ini ngomongnya perintah untuk wajib dilaksanakan atau perintah anjuran. Nah, perintah anjuran atau perintah wajib. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Cek. Nah, itu secara makna. Namun secara dalil syar'i tadi, kalau dia sifatnya hadis untuk menguatkan syariat agama, terutama ajaran-ajaran pokok agama, tentu itu wajib dilakukan. Ajaran pokok itu contohnya apa? Ya, 5 rukun Islam tadi. Tapi kalau dia perkaranya perkara muamalah, perkara akhlak, muamalah, akhlak kita sesama manusia. Nah, kalau akhlak itu sebaiknya dijalankan. Berarti tergantung redaksinya hadis tersebut ya Pak? Nah, kita harus pahami dulu hadisnya secara benar. Tapi secara umum, hadis sahih itu wajib diamalkan. Secara umum. Mungkin itu sementara dari saya, Sofyan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yang lain mungkin ada masukan? Saya Pak ingin bertanya. Astagfirullah. Ya, saya Fatrullah Pak. Gini kan dalam Al-Quran itu Pak ada yang namanya istilah nasakh mansukh. Nah, kalau di dalam hadis ini ada nggak istilah itu Pak? Tapi apakah mungkin namanya berbeda atau gimana Pak? Kalaupun ada Pak, apakah bisa hadis hasan misalkan menasakh hadis sahih gitu Pak? Ya. Nah, dalam teori ilmu hadis itu juga sama, ada teori nasakh mansukh dalam hadis. Sama seperti Al-Quran, nasakh mansukh dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada nasakh mansukh. Bahkan kalau kita lihat lagi, nasakh mansukh itu ada hadis yang menasakh Al-Quran. Ada beberapa pembahasan hadis menasakh Al-Quran. Ada juga Al-Quran menasakh hadis. Saling menasakh. Cuman saya lupa contohnya, saya belum bisa kasih contohnya. Beberapa perkara. Yang jelas, pembahasan nasakh mansukh itu juga ada dalam ilmu hadis. Akan kita temukan pembahasan itu dalam ilmu hadis. Tapi saya tidak coba jelaskan terlalu jauh. Tidak coba jelaskan secara jauh. Nah, untuk nasakh antara hadis hasan dan hadis sahih, kalau misalkan nasakh mansukh itu, hadisnya harus yang pertama hadisnya yang dinasakh itu yang dihapus ya. Yang dihapus itu tentu hadisnya lebih rendah derajatnya daripada hadis yang dihapus. Hadis yang menghapus.
Hadis yang menghapus itu derajatnya harus sahih. Kalau misalkan hadis dhaif menasakh hadis sahih, maka itu tidak seimbang, itu tidak bisa dipakai. Minimal kedudukannya sama, sahih dan sahih, atau hasan dan hasan, atau yang menasakh itu sahih, yang dinasakh itu hasan. Itu untuk kedudukan hadis. Nah, nanti untuk contoh-contohnya insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita sampaikan pembahasan lebih detailnya. Nah, sebenarnya ini ada di materi ulumul Quran ini. Nasakh mansukh. Oke, itu dari saya. Enggak dijelaskan secara detail lagi. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi kawan-kawan? Kawan-kawan ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau kasih tugas buat kawan-kawan. Tolong dicari hadis sahih dan hadis hasan. Contoh dari hadis sahih dan hadis hasan. Dan dijelaskan kenapa hadisnya dikatakan sahih, kenapa hadisnya dikatakan hasan. Gitu ya. Cari satu hadis. Nanti dikumpulkan, ditulis nama, dikumpulkan di grup WA. Nah, Foto dalam bentuk foto atau gimana, Pak? Tulis di Word. Oh iya Pak. Misalkan tulis Arab di Word. Yang belum bisa belajar. Satu Pak. Satu saja, satu. Satu hadis sahih, satu hadis hasan. Catat. Oke. Di Word. Bang, ngumpulin paling lambat kapan? Paling lambat besok pagi. Sanggup besok pagi? Enggak. Pokoknya secepatnya, jangan ditunda-tunda. Dikumpulkan di grup masing-masing, yang A di A, yang B di B. Gitu ya. Nah, jangan lupa tulis kelasnya. Dalam bentuk apa, Pak? Word. Aku nggak bisa ngetik bahasa Arab. Coba lihat tutorial di YouTube. Kan ada screen keyboard itu. Coba di screen keyboard. Acung biasa browsing bingung. Bisa kan nanti buka screen keyboard, cara nulis tinggal dirubah keyboardnya pakai bahasa Arab. Pakai harokat apa tanpa, Pak? Tanpa. Pakai harokat. Pak nggak Artinya juga ditulis ya, arti hadisnya ya. Pak nggak ditulis tangan aja, Pak. Nanti ditulis di folio, nanti di foto Pak, daripada ditulis Word angel Pak. Nanti yang nggak punya laptop gimana, Pak? Kalau yang laptop, kalau yang foto nanti susah saya ngoreksinya. Soalnya masuk ke galeri kan susah nanti kalau masuk ke galeri. Meriksanya susah. Kalau Word nanti gampang. Ya udah deh. Berarti besok ya, Pak. Ya secepatnya. Segera dikumpulkan. Iya udah, Pak. Pertanyaan yang lain. Kira-kira efektif tidak bisa yang pakai ini, pakai aplikasi ini, pakai WA. Kenapa, Pak?
efektif kita kuliah pakai ini atau menyusahkan kawan-kawan? Banyak yang susah, Pak. Banyak yang susah ya. Kalau yang sudah Iya. masuk gimana? Tadi siang nggak bisa masuk-masuk, Pak. Kenapa sih, Pak? Sinyal biasanya. Kualitas kartunya rendah itu Pak. Oh iya, saya nggak berani bilang itu. Asum sob. Oke ya, Iya, Pak. yang lain? Ya. Ilyas mana Ilyas? Oh, nggak ada suaranya. Kalau bapaknya buat rekaman suara atau video yang nanti diunggah di grup WhatsApp, di mana Pak? Ya insya Allah, saya udah ada pikiran ke sana. Nanti ditunggu aja tanggal mainnya ya. Iya Pak. Kasihan lainnya Pak juga. Ya insya Allah, insya Allah. Makasih masukannya, sarannya. Oke, yang lain cukup. Kita close. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Bapak. Ada ya. Baik kawan-kawan, kita tutup pertemuan kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat selalu. Amin, Bapak. Sama-sama. Kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. Mudah-mudahan virusnya cepat lewat, cepat reda, kita bisa beraktivitas seperti Amin. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama. Adek. Semangat, Pak. Berhenti merekam gimana ya? Matiin, Bapak. Berhenti merekam.